Teman-teman sadarkan diri kita, kalau kita menjadi mereka, ya, atau mereka menjadi kita, apakah mereka akan jatuhkan gelas itu? Kan tidak mungkin. Mana lebih Anda sayangi? Gelas yang pecah atau anak Anda? Kadang-kadang anak dipukul sampai memar hanya kena gelas. Gelas bisa Anda beli, anak nggak bisa. Ada seorang ayah baru beli mobil, bersihkan mobilnya, lalu kemudian anaknya datang pegang beberapa alatnya yang kebetulan atau tangannya belepotan gitu. Kemudian dipegang mobil yang baru habis dicuci. Karena marah diambillah satu besi yang dipakai untuk membuka ya atau memperbaiki mobilnya, dipukul tangan anaknya sampai patah. Akhirnya anak itu patah tangannya. Menangis-nangis, baru nyesal, bawa ke rumah sakit, dioperasi. Kenapa Anda lebih sayang mobil Anda daripada anak Anda? Bagaimana bisa? Mobil bisa dibeli, masih bisa dibersihkan lagi. Gelas masih bisa dibeli, sendok masih bisa dibeli. Berikan pendidikan agar mereka faham dan mereka akan juga mendidikkan itu kepada orang lain. Ya. Memiliki nama-nama yang baik. Nabi SAW menyuruh kita memiliki nama-nama yang baik. Bahkan beliau menukar nama-nama buruk sahabat. Kalau memang maknanya buruk, pada nama-nama yang baik. Dan beliau mengatakan, Ahabul asma'ilallah, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian Anda bisa pilih nama nabi-nabi, kalau anak laki-laki ya. Misalnya Adam, Hud, Saleh, Shu'aib. Dan saran saya, Anda memilih satu nama saja. Kebiasaan kita di Indonesia ini harusnya kita bisa mengubahnya. Seringkali satu orang namanya sampai 3 komponen atau 4 komponen. Gitu kan? Lebih baik dihindari. Anda lihat nama-nama para nabi satu. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Muhammad. Dan seluruh nabi-nabi alaihi wasallam. Satu nama. Kalau kita Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih? Kadang-kadang sudah nama bagus-bagus begini pun, ya, masih dipanggil dengan nama-nama ejekan. Nama-nama yang tidak baik. Gendutlah, inilah, itulah, apalah, segala macam. Dan itu dijadikan sebagai bahan olokan. Subhanallah. Ini bisa jadi doa buruk teman-teman. Berdoa yang baik buat anak-anak. Ini penting sekali teman-teman sekali. Coba sekarang hindarkan kalimat negatif. Kamu nakal, sok tahu, kamu ini bodoh. Atau apalah, ini tidak baik sama sekali. Apa hasilnya? Apa yang Anda harapkan dari kalimat itu? Yang ada, dia makin merasa, oh iya saya bodoh. Kan begitu? Tidak mendidik sama sekali. Doa yang baik teman-teman sekalian. Karena doa ini mustajab, kita tidak tahu. Di dalam sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini teman-teman sekalian. Sabda Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an, fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian. Jangan sampai kalian bertepatan pada saat mengucapkan itu dengan saat dimana Allah bila diminta satu permintaan, dengan saat itu maka Allah mengabulkan. Maksudnya jangan sampai itu waktu mustajab. Dan ini dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Berdoa yang baik buat anak-anak. Ini penting sekali teman-teman sekali. Tadi sudah contoh salah satunya Syekh Sudes tadi ya. Bagaimana ibunya pada saat marah pun justru mendoakan yang baik. Pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dikabulkan oleh Allah SWT. Teman-teman, coba sekarang hindarkan kalimat negatif. Kamu nakal, sok tahu, kamu ini bodoh, atau apalah. Ini tidak baik sama sekali. Apa hasilnya? Apa yang Anda harapkan dari kalimat itu? Yang ada, dia makin merasa, oh iya saya bodoh, oh iya ya saya begini, oh iya ya saya begitu. Kan begitu? Tidak mendidik sama sekali. Apa ini? Kenapa nggak doakan kebaikan? Semoga Allah berikan kau hidayah. Semoga Allah berikan kau pemahaman. Semoga kau berubah. Semoga kau menjadi tokoh masyarakat. Semoga kau menjadi hafidh Quran. Semoga, kenapa nggak doa itu? Doa yang baik teman-teman sekalian. Karena doa ini mustajab. Kita tidak tahu. Ya. Faedah kalau orang mengingat kematian. Kira-kira apa manfaatnya sih kalau kita ingat kematian teman-teman sekalian? Yaitu kalau orang lagi ada musibah, maka dia akan lebih lapang. Dia akan bisa tenang melaluinya karena dia tahu dia juga akan mati. Sebesar apapun musibah itu akan jadi kecil dengan membayangkan kematian. Dan kalau dia sedang lapang, dia tidak akan lari dengan dunia. Yang kedua, mengingat kematian ini teman-teman sekalian, mengingatnya sendiri adalah ibadah. Jadi kalau Anda ingat kematian, ini ibadah. Ini sendiri sudah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan kan tadi, Akthiru zikir hadimal ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kematian. Berarti kalau kita lakukan karena ini perintah Nabi SAW ibadah. Dan ini selalu menjadi sebuah poin yang luar biasa. Ya, peringatan-peringatan yang luar biasa. Makanya orang yang suka mengingat kematian teman-teman ini dihitung orang yang paling cerdas dari umat Muhammad SAW.
Fa inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya dari makanan tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai detik ini, hari ini, di masjid ini, bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas, jangan sia-siakan, cukup yang lalu-lalu. Berapa kali Anda dengarkan khutbah Jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan? Apakah Anda tunggu malaikat maut mencabut ruh Anda baru Anda mau sadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan digiring baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya. Peringatan yang datang, orang yang cerdas begitu sampai ke kupingnya, sampai ke hatinya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebuah keindahan, taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal saleh bersyukur, sekarang kita kerja yang terbaik. Ya, ketakwaan. Artinya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penting. Bagaimana kita kalau mau anak kita menjadi orang yang saleh dan saleha, anak didik kita menjadi begitu, kita harus lebih dulu takwa. Takwa ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayat. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, patuh. Gitu. Juga dalam surah At-Talaq ayat yang sudah masyhur ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka, ya. Maka renungi ini teman-teman sekalian. Pada saat Anda bisa menjalankan amanah itu dengan baik, bukan menungganginya untuk maslahat pribadi, tapi bagaimana menjadikannya sebagai sebuah ajang pahala. Setiap muslim itu yang berakal dan fahami agamanya, maka dia akan menunggangi apapun yang ada di depannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan di akhirat. Bukan mendapatkan manfaat dari apa yang sedang diamanahkan pada dia itu, ya. Ada banyak orang begitu menjabat, yang paling pertama dia pikirkan adalah apa yang harus saya dapatkan dari pekerjaan ini yang berupa maslahat pribadi, terutama materi. Korupsi terjadi akhirnya, gitu kan. Dan ini sebenarnya bertolak belakang. Harusnya dia bagaimana mendahulukan yang paling pertama adalah menjadi pemimpin yang adil, yang memang dia tahu Allah mengawasi dan bagaimana ini ditunggangi untuk amal akhiratnya. Kalau seandainya ada imam yang sholat berdiri, dan tiba-tiba dia sholat duduk, kata Nabi SAW, duduklah kalian. Kalau ada imam salah sholatnya, kita ingatkan, dia tidak mau tahu. Apakah kita berhenti sholat? Enggak. Misalnya dia lupa rakaatnya. Asar misalnya 4 rakaat. Dia berdiri lagi untuk rakaat yang kelima. Lalu kita ingatkan, subhanallah, bagi kaum laki-laki tentunya mengucapkan ini. Dia tidak mau tahu. Dia yakin ini masih baru 3 rakaat. Apa yang kita lakukan? Kita berhenti? Enggak, kita wajib ikut. Gitu kan? Yang penting kita sudah ingatkan. Dan Nabi SAW mengatakan kalau imam benar dia dapat pahala kalian. Kalau dia salah, tergantung niatnya dia. Dan kalian akan tetap sah sholatnya gitu. Sumber pedoman pendidikan. Ya. Yang pertama Al-Quran teman-teman sekalian. Jangan pernah luputkan Al-Quran daripada anak-anak kita. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Selalu saya ingatkan. Ajarkan mereka membaca Al-Quran. Ya. Apa membuat Anda ragu tentang Al-Quran? Renungi firman Allah SWT ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan Al-Quran. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Jangan pernah luputkan Al-Quran daripada anak-anak kita. Billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan. Pelongkan. Tapi dia jahat Ustaz. Iya. Tapi kan dia bodoh Ustaz. Iya. Kita juga tahu. Semua juga orang tahu. Tapi agama Anda, Allah Tuhan Anda mengajarkan Anda apa? Allah mengatakan khudil afwa. Peganglah sikap memaaf itu. Begitu ada masalah, maaf. Ya. Dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf.
Ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman, tapi luruskan kesalahan. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 85, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil." Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Awet muda berhasil akan berdiri.